Hello viewers. Halo guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang mekanisme pelaksanaan ujian SIMAK UI tahun 2020. Nah, mekanisme ini yang akan gue jelaskan itu berdasarkan dua hal. Pertama, pengalaman gue sebagai pengawas SIMAK UI dan testimoni dari mereka yang udah mengikuti SIMAK UI KKI tanggal 19 Juli kemarin. So, jadi gue bakal ngasih tahu alurnya kayak gimana dan fungsi pengawasnya akan seperti apa. Pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus berpakaian rapi. Jadi usahakan pakaiannya menurut aku berkerah atau pakaian ketika teman-teman mengikuti UTBK. Yang kedua, nanti teman-teman tinggal mengakses ujian simak.ui.ac.id. Nah, teman-teman bisa ke laman itu menggunakan browser yang udah ada, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Udah ada spesifikasinya di sini, teman-teman bisa lihat. Nanti setelah teman-teman masuk ke laman itu, teman-teman harus login nih menggunakan nomor pendaftaran yang teman-teman punya, dan itu ada di kartu peserta teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketik terus nanti teman-teman login ke sana. Kalau teman-teman udah login, nanti ada tata tertib yang harus teman-teman perhatikan. Jadi nanti udah ada tulisannya, teman-teman tinggal baca aja. Setelah itu, teman-teman harus menuliskan kode ujian yang ada di laman web itu ke baju peserta teman-teman nih. Kemarin banyak banget keluhan yang mereka lupa untuk menuliskan kode ujian itu. Jadi aku saranin jangan sampai teman-teman lupa. Nah, nanti dengan sistem yang ada ini, fungsi kode ujiannya adalah untuk mengecek wajah teman-teman, apakah wajah teman-teman itu sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta atau enggak, dan untuk menghindari kecurangan menggunakan kode ujian itu. Terus nanti teman-teman kalau udah tinggal mengerjakan ujiannya, dan teman-teman tuh bakal direkam. Webcam teman-teman kan nyala nih, itu bakal direcord sama sistem dari UI-nya. Jadi kalau ada pertanyaan, Kak, aku harus install aplikasi atau enggak? Enggak, teman-teman tinggal ke laman webnya, terus tinggal ujian di sana. Jadi teman-teman nggak harus install aplikasi. Dan kalau masih banyak yang nanya, Kak bisa pakai HP atau enggak? Bisa teman-teman. Kemarin juga ada beberapa orang yang pakai HP, tapi sih aku saranin bener-bener pakai laptop karena lebih enak untuk ngerjain soalnya. Terus banyak yang nanya, Kak kalau nanti mati lampu atau ngehang laptopnya akan kayak gimana? Tenang aja teman-teman, nanti kalau ada masalah apa-apa, laptop teman-teman ngehang atau mati, itu jawaban yang udah teman-teman isi udah kerekam. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dan teman-teman tinggal login lagi aja. Yang jadi permasalahannya adalah ada yang DM aku atau nanya, Kak nanti kalau ada sistem joki kayak gimana? Atau ada yang bilang, Kak tadi teman aku bisa foto soalnya loh, terus dikirimin ke guru les atau teman buat dikerjain, dan dia dapat jawabannya. Tenang aja teman-teman, di sini udah ada pengawas, dan pengawasnya tuh nggak cuma satu ya. Dan kalau dia ngelakuin kecurangan, teman-teman tenang aja, karena udah kerekam dan SIMAK UI bakal menindaklanjuti hal tersebut. Soalnya di SIMAK UI ini itu juga ada berita acara sama yang kayak SBMPTN yang udah aku bilang. Gambarnya kayak gini, berita acaranya. Nah, itu mereka bakal menuliskan hal yang terjadi gitu. Contoh misalnya, oh wajah yang melakukan ujian sama di kartu peserta beda. Itu nanti bakal dicentang, udah ada poin-poinnya. Atau misalnya melakukan kecurangan atau kayak gimana, itu udah ada poin-poinnya. Nah, ketika teman-teman masuk ke berita acara ini, itu kemungkinan besar teman-teman gak akan lulus di ujian SIMAK UI-nya. Dan kita akan diem-diem aja sih, kita nggak harus ngomong, oh kamu nyontek gak bakal lulus, ada pemberitahuan kayak gitu, enggak. Jadi tenang aja teman-teman, pengawas bakal menindaklanjuti hal-hal yang semacam itu. So buat yang nanya, Kak gimana solusinya yang pakai joki atau ngirim foto ke temennya terus dikasih jawaban, itu tenang aja karena itu bakal ditindaklanjuti semua. Terus yang harus teman-teman perhatikan adalah di ujian SIMAK UI ini sistem penilaiannya bener tambah 4, salah dikurang -1, dan kalau nggak dijawab 0. Jadi usahain teman-teman juga harus punya strategi untuk ngerjainnya. Jangan langsung ngasal semua atau diisi semua ya teman-teman. Takutnya nanti malah minus hasil di subtesnya. Terus yang harus teman-teman perhatikan adalah dalam pengerjaannya ini mirip dengan UTBK. Jadi ada waktunya, misalnya untuk ngerjain subtes yang pertama waktunya 30 menit. Setelah udah ngerjain 30 menit itu teman-teman nggak bisa balik lagi ke subtes yang sebelumnya. Jadi harus lanjut kayak UTBK. Terus kemarin ada kejadian bahwa soalnya tuh nggak keluar teman-teman ujiannya. Jadi dia udah siap, tapi pas mau ngerjain soalnya nggak muncul. Dan bingung, katanya udah nelpon juga tapi nggak diangkat. Kalau teman-teman sampai ngalamin kejadian ini sih, aku nggak tahu itu kenapa kejadiannya. Asumsi aku mungkin bisa karena masalah koneksi atau browsernya tidak mendukung, atau mungkin ada hal-hal lain. Cuman saran aku kalau emang kejadian kayak gini, menurut aku matiin dulu aja laptopnya, di restart atau masuk lagi, atau pakai perangkat device yang lain. Oke, jadi kalau sampai kejadian kayak gitu, saran aku sih ngelakuin hal itu.
Pun kalau emang nanti nggak bisa, coba direkam aja hal-hal itu, difoto, oh soalnya beneran nggak keluar, terus nanti mungkin bisa lapor ke pihak UI-nya. Walaupun ada kemungkinan besar itu teman-teman nggak bisa ikut ujian lagi sih, cuman at least itu jadi perbaikan atau masukan buat panitianya. Terus ada yang nanya, Kak boleh rebahan nggak ngerjainnya? Atau Kak boleh makan atau minum nggak nanti pas ujiannya? Nggak boleh ya teman-teman, jadi teman-teman harus ujian kayak umumnya. Ujiannya dimulai dari Saintek dulu, baru kemampuan dasar, baru IPS-nya. Untuk Sainteknya dari jam 8 sampai 10 pagi, untuk kemampuan dasarnya dari jam 10.30 sampai 11.30, dan untuk kemampuan IPS-nya dari jam 12 sampai jam 1. So, menurut aku dengan informasi ini teman-teman udah bisa punya bayangan nanti harus ngerjainnya seperti apa, karena dia sistemnya ada waktunya harus kayak gimana, dan teman-teman harus udah mulai nyiapin strategi-strategi khusus untuk bisa lulus di SIMAK UI tahun 2020. Mungkin itu aja mekanisme pelaksanaan SIMAK UI tahun 2020 seperti apa. Jadi kalau ada joki atau berbuat curang, menurut aku itu udah bisa diminimalisir sih dengan sistem yang ada sekarang. Oke? Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Cheers!